Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus para rasulnya kepada seluruh manusia. Apa maksud daripada itu? Tentu jawabannya adalah apa? Sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Para rasul-rasul tersebut mengajak mereka, yakni manusia, untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa'ala, serta memperingatkan kepada mereka agar tidak durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah tugas yang berat dan sulit. Tidak semua orang mampu memikulnya. Akan tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah lah yang pantas dan mampu untuk melaksanakan itu semua. Karenanya para Rasul Allah alaihi wassalam menemui berbagai macam bentuk-bentuk kesulitan, berkeanekaragaman gangguan. Tetapi mereka tidak patah untuk senantiasa lebih meningkatkan semangatnya, karena tujuan dakwah ilallah, tujuannya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hal itu tidak membuat mereka para rasul-rasul Allah untuk melangkah surut ke belakang, itu tidak. Justru semakin banyak ujian kepada mereka, mereka faham dengan sebetul-betulnya faham itu adalah bentuk cinta Allah kepada mereka. Mereka semangat, pantang mundur. Itulah dakwah. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengisahkan kepada kita semua, wal ikhwah. Nah, kepada kita semua telah diceritakan dari sebagian kisah nabi-nabinya, rasul-rasul. Diceritakan dalam kisah tersebut pula berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh setiap nabi dan rasul di dalam menjalankan tugas dakwahnya. Kita lihat di sana sabarnya mereka untuk mengenangkan yang namanya hak hamba kepada Allah dan meninggikan kalimatullah, kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dari sini ikhwatul iman azza, Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk apa? Untuk bersabar. Hal itu tujuannya adalah sebagai bentuk peneladanan kepada para ulul azmi. Hal ini disebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 35. Kita bisa membuka kitabnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul-rasul yang mereka telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, itu kata Allah. Dan janganlah kalian meminta disegerakan azab kepada mereka yang tak suka dengan dakwahmu. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Pada hari mereka melihat, ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab yang telah diancamkan kepada mereka. Lam yalbasu illa sa'atan min naharin balah. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal sedikit pun di dunia, melainkan sesaat pada siang hari saja. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Inilah suatu pelajaran yang cukup dan nyata.
pelajaran yang gamblang, maka tidak dibinasakan kecuali mereka orang-orang yang senantiasa dalam keadaan fasikun. Barakallah. Tentu ikhwatal iman azanillah, tentu kita mendapat pelajaran dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka berdakwah dengan umatnya, yang dimana umatnya itu menentang dan mengganggu dakwahnya. Namun apa? Lihatlah kisahnya, mereka tetap bersabar, tetap teguh dan tetap tegar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya kepada mereka. Demikian pula ikhwatal iman dengan perjalanan hidup penutup para nabi dan rasul. Siapa? Nabi dan rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. La nabiyya ba'dah wa la ummata ba'dah. Di dalamnya ikhwatal iman terdapat teladan yang agung. Kita sering membaca syirahnya, betapa hebatnya dakwah Rasulullah, yang dakwahnya itu tidak hanya ditentang oleh masyarakat, oleh kaumnya sendiri, tapi justru pertentangan itu datang dari baninya sendiri, dari kabilahnya sendiri, dari Quraisy, dari keluarganya sendiri, dari Bani Abdul Muthalib. Bahkan pamannya ini Abu Lahab menentang keras dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dan tabah. Kaumnya telah mendustakannya, menghinanya, mengganggu, dan bahkan mengusirnya dari negeri tersebut, dari Mekah, sehingga hijrah ke kota Madinah. Hebatnya beliau ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap bersabar menghadapinya sampai datang putusan Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini dari agama-agama yang lain, sampai datang warna Islam yang mewarnai kota Mekah dan kota Madinah. Nah, barakallahu ikhwatul iman azanillah. Dan ini telah dijelaskan dengan gamblang. Para ulama telah menyebutkan kisah perjuangan dakwah Rasulullah. Dan sebagian daripada Al-Quran itu mengisahkan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keagungannya sebagai manusia yang terbaik, yang memiliki akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah dalam hidayah dan ketaatannya, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersolawat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam.